perkenalkan nama saya Joel Tambunan. Dalam pertemuan kedua, kita akan membahas globalisasi dan teknologi. Dalam pertemuan kedua, kita memiliki 9 pokok pembahasan, yaitu halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joel Tambunan. Pada pertemuan kedua, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joel Fribet Tambunan. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yang dimana judul kita adalah globalisasi dan teknologi. Di pertemuan kedua kita membahas 9 poin, yaitu yang pertama globalisasi pendidikan, yang kedua macam-macam globalisasi, yang ketiga manfaat teknologi, yang keempat definisi teknologi pendidikan, yang kelima kawasan teknologi, yang keenam dampak teknologi, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joel Tambunan. Pada pertemuan kedua kita membahas globalisasi dan teknologi, yang dimana kita memiliki 9 poin pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama globalisasi pendidikan, yang kedua macam-macam globalisasi, yang ketiga manfaat teknologi, yang keempat definisi teknologi pendidikan, yang kelima kawasan teknologi, yang ketujuh dampak teknologi, yang ke-8 perkembangan teknologi pada bidang pendidikan, dan yang ke-8 Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joel Fribert Tambunan. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang globalisasi dan teknologi, di mana kita memiliki 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama globalisasi pendidikan, yang kedua macam-macam globalisasi, yang ketiga manfaat teknologi, yang keempat definisi teknologi pendidikan, yang kelima kawasan teknologi, yang keenam dampak teknologi, yang ketujuh perkembangan teknologi pada bidang pendidikan, yang ke-8 esensi globalisasi dan teknologi. Jadi pada pembahasan pertama kita membahas poin yang pertama, yaitu globalisasi pendidikan. Pada globalisasi pendidikan, pada poin yang pertama kita membahas tentang globalisasi pendidikan. Globalisasi memberikan banyak dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan, setiap orang dapat menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan tanpa memandang batasan wilayah negara. Proses globalisasi yang tidak dapat dirubah adalah semakin terkaitnya proses pendidikan di berbagai pelosok tanah air dengan kondisi yang terjadi di mancanegara. Walaupun begitu, globalisasi pendidikan memberikan dampak positif dan negatif. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar, yaitu yang pertama, dalam perspektif neoliberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil dengan mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan. Dan yang kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara yang semakin terbatas dikarenakan kebijakan pemerintah lebih dipengaruhi oleh pasar. Yang ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan di mana-mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dari pernyataan yang berbeda tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat ditentukan oleh kompetisi global yang berpusat pada pasar. Kompetisi tersebut tidak akan pernah lepas dari faktor ketangguhan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan output dan pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak, tetapi juga dapat dalam segi tantangan. Pada poin kedua, kita membahas tentang macam-macam globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang tidak bisa diputar mundur dan terus bergulir menantang dunia pendidikan. Walaupun dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap pendidikan, namun globalisasi pendidikan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap sumber daya manusia. Dampak negatif tersebut masih bisa diatasi dan diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber daya manusia berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Globalisasi pendidikan ini memberikan pengaruh kepada dunia pendidikan, terutama di dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi yang dihasilkan dari
globalisasi pendidikan, yaitu 1. Teknologi pendidikan. Konsep teknologi pendidikan dilatar belakangi oleh globalisasi yang terus mengalami kemajuan, sehingga globalisasi ini berkembang menjadi teknologi pendidikan, istilahnya teknologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik. Tetapi pemahaman seperti itu baru memperlihatkan satu segi saja dari kandungan kata teknologi. Teknologi sebenarnya lebih dari sekedar pencipta barang, benda, atau alat dari manusia, selaku homo technicus atau homo faber. Teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia. Teknologi bukan lagi sekedar sebagai suatu hasil dari daya cipta yang ada dalam kemampuan dan keunggulan manusia, tetapi ia bahkan telah menjadi suatu daya cipta yang berdiri di luar kemampuan manusia, yang pada gilirannya kemudian membentuk dan menciptakan suatu komunitas manusia yang lain. Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya dengan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan mesin atau perangkat untuk membuat hal-hal agar suatu pekerjaan mudah untuk dilakukan. Menurut Dojo Hadikusumo, berkaitan erat dengan sains atau sins, dengan perekayasaan atau engineering. Dan pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat teknologi. Teknologi memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas. Karena teknologi informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani, maupun pemerintahan. Sebagai hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kini dapat dengan mudah saling berinteraksi dengan cepat menggunakan teknologi informasi, memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi manapun. Melalui internet, kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, waktu, kelas ekonomi, ras, negara, atau jarak geografis. Teknologi informasi tidak dapat dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan manusia, mulai dari wahana teknologi informasi yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon. Dengan protokol aplikasi tanpa kabel atau WAP, informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak ada lagi dalam skala minggu atau hari, atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Pada pokok pembahasan yang keempat, kali ini kita akan membahas definisi teknologi pendidikan. Association of Education, Communication and Technology atau AECT mengemukakan definisi teknologi instruksional sebagai berikut. Instruksional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of process and research for learning. Berdasarkan definisi di atas, teknologi pendidikan adalah teori praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Harvard juga memberikan kontribusinya dalam pemahaman mengenai teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi 1. Adanya suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Dan yang kedua, adanya produk seperti buku teks, program audio, program televisi, software komputer, dan lain-lain. 3. Adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan. Dan 4. Merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Selain beberapa definisi di atas, AETCT juga telah mengemukakan definisi teknologi pendidikan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi dalam pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya, atau Janusz Jackowski dan Molenda. Definisi ini mengandung beberapa kata kunci, diantaranya studi, etika praktek, fasilitas, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber. Yang kelima, kawasan teknologi. Teknologi pendidikan mempunyai 5 kawasan atau domain, yang menjadi bidang garapannya berdasarkan definisi AECT, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut meliputi: yang pertama, domain desain,
meliputi desain sistem instruksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Domain desain ini merupakan pengklasifikasian kondisi untuk belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro seperti program, satuan pembelajaran, dan modul. 2. Domain pengembangan meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berasaskan komputer, dan teknologi terpadu. Domain pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. 3. Domain pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, serta peraturan dan kebijakan. Arti dan tujuannya memilih wawasan yang paling utama dari domain-domain teknologi pendidikan. 4. Domain pengelolaan meliputi manajemen proyek, manajemen sumber daya, manajemen penyampaian, dan manajemen sistem informasi. Domain manajemen merupakan keterampilan mengorganisasi program, supervisi personel, merencanakan dan mengadministrasikan dana serta fasilitas, dan melaksanakan perubahan. Yang kelima, domain evaluasi meliputi evaluasi masalah, pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Tugas evaluasi adalah sebagai kegiatan manusia yang sudah lazim dilakukan sehari-hari, antara lain kegiatan atau peristiwa menurut sistem itu. Dari definisi di atas, Sel, Barbara B. dan Ritasi menyatakan antara kelima domain tersebut saling berhubungan erat dan sinergis. Sementara pada definisi teknologi pendidikan menurut IACT mengandung beberapa kata kunci, yaitu 1. Studi atau study merupakan pemahaman teoris yang diperlukan dalam praktek teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. 2. Ethical praktik atau etika praktek mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika IACT tentang apa saja yang harus dilakukan oleh praktik teknologi pendidikan. Yang ketiga, facilitating atau fasilitasi hadir sebagai akibat adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada peserta didik sehingga peran teknologi pendidikan berubah menjadi fasilitasi. Yang keempat, learning atau pembelajaran selain berkenan dengan ingatan juga berkenan dengan pemahaman. Tugas pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada berbagai taksonomi. Pengertian pembelajaran saat ini sudah berubah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Yang kelima, improving atau peningkatan berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif. Perubahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata. Yang keenam, performance atau kinerja berkaitan dengan kesanggupan peserta didik untuk menggunakan yang baru didapatkannya. Yang ketujuh, treating atau penciptaan mengacu pada penelitian, teori, dan praktek dalam pembuatan materi pembelajaran. Lingkungan pembelajaran dan sistem pembelajaran dalam beberapa. Yang ke-8, setting yang berbeda, formal dan non-formal. Yang ke-9, using atau pemanfaatan mengacu pada teori dan praktek yang terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. Yang ke-10, managing atau pengolahan berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu pada masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, pengendalian, penyimpanan, dan pengelolaan informasi. 11. Teknologikal atau teknologi mengandung arti aplikasi sistematis atau ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis. Yang ke-12, prosesor atau proses dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik. 13, research atau sumber daya yang diperluas dengan inovasi teknologi dan dengan pengembangan pemahaman mengenai bagaimana alat-alat teknologi. Yang ke-6 yaitu adalah dampak teknologi. Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai jenis seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan baru. Bangkitnya budaya dunia maya
yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Tidak semua teknologi memperbaiki budaya dalam cara yang kreatif. Teknologi dapat juga membantu mempermudah penindasan politik dan peperangan melalui alat seperti pistol atau badil. Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi memangsa ilmu dan rekayasa yang masing-masing memformalkan beberapa aspek kerja keras teknologis. Berdasarkan teknologi konvensional dan modern. Berdasarkan perkembangannya, terdapat teknologi konvensional dan teknologi modern. Adapun perbedaan teknologi konvensional dan modern yaitu teknologi konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata. Contohnya bersumber dari buku, sedangkan teknologi modern membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka, dan fleksibel karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronik seperti internet. Teknologi konvensional informasinya masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dan mengembangkan informasi itu sendiri, dan seni mengajarnya dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Sedangkan teknologi modern informasinya bukan hanya berlaku pada buku yang sama namun relatif berinovasi serta berkembang pada sesuai zaman dan perkembangan teknologi seperti adanya CD tutorial, e-book, ataupun buku-buku online yang dapat diakses kapanpun. Teknologi informasi konvensional dalam mendapatkannya masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi, sedangkan teknologi modern relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa batas jarak atau lokasi. Teknologi konvensional cenderung menggunakan metode tatap muka, sedangkan teknologi modern merupakan perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online. Yang ketujuh, perkembangan teknologi pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sangat memicu perkembangan teknologi. Pemanfaatan TIK dan dalam pendidikan di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif penyelenggaraan siaran radio, pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi kesatuan-kesatuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara, mewujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dan membantu proses pendidikan masyarakat. Kelemahan utama di siaran radio maupun televisi pendidikan adalah tidak adanya interaksi timbal balik yang seketika. Yang kedelapan yaitu esensi globalisasi dan teknologi. Memasuki abad ke-21, dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Bahkan saat ini dikenal juga dengan era milenial. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Setidaknya terdapat 3 bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang teknologi, ekonomi, dan politik. Globalisasi menjadi sebuah esensi terhadap fenomena yang terjadi pada era modern. Berbagai penemuan teknologi, perkembangan sistem informasi, dan komunikasi sebagai bentuk globalisasi merupakan aktivitas produksi ataupun investasi menjadi berlipat ganda. Hal itu disebabkan oleh semakin mudahnya orang-orang di dunia mengakses berbagai hal di dunia, yang selanjutnya berakibat pada semakin bergantungnya negara-negara di dunia. Namun, ternyata berbagai kemajuan tersebut hanya sebagian kecil dari fenomena globalisasi. Pada era globalisasi, teknologi berperan sangat penting. Perkembangan teknologi dapat mempercepat globalisasi. Proses ini terjadi setiap saat, yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia dengan mudah dan cepat menyebar.